Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 dari web programming 2 kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu database dan konfigurasi database pada CodeIgniter. Baik, apa saja yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama ada database pada CodeIgniter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang database, yaitu apa itu database dan fungsinya, konsep database, struktur database, dan tipe data pada database. Selanjutnya, setting konfigurasi database pada CI dengan membuat file config, membuat model CRUD dan function-functionnya, serta kita akan membahas usulan tema project yang sudah dikirim oleh teman-teman semua. Baik, langsung saja. Pada pertemuan 6 kali ini, kebetulan studi kasusnya rental mobil, namun saya ingin kalian langsung praktek dengan tema yang kalian pilih masing-masing saja. Baik, di sini untuk rental mobil sendiri itu ada kebutuhan user, yaitu admin, pengunjung, dan anggota, serta kebutuhan sistem. Jadi saya ingin kalian semua sesuai dengan tema masing-masing menentukan kebutuhan user dan kebutuhan sistem dari aplikasi yang akan kalian buat masing-masing. Jadi apa saja kebutuhannya kalian tulis. Ini bukan untuk tugas hari ini, melainkan untuk kedepannya. Jadi hari ini tidak ada tugas, namun tetap untuk persiapan UTS dan UAS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu database. Jadi sebelum kita praktek membuat database secara sederhana, kalian persiapkan dulu XAMPP control panelnya. Kemudian, di sini kita biasanya menggunakan phpMyAdmin. Baik, untuk database sendiri merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ada juga yang menyebutkan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu untuk tujuan tertentu pula, atau susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan model tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Jadi kesimpulannya, database merupakan informasi dari suatu organisasi atau perusahaan. Informasi itu pastinya informasi penting, dapat terdiri juga dari data atau informasi mengenai pelanggan, data mengenai karyawan, data mengenai penjualan, dan lain sebagainya. Yang mana data itu disimpan di dalam komputer untuk suatu kebutuhan atau tujuan tertentu. Seperti itu. Kemudian asal mulai dari istilah database, di mana database sendiri berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian semakin luas memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel mengenai database komputer. Catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Sehingga
Database itu dulunya merupakan buku besar yang ditulis secara manual atau kwitansi yang dikumpulkan biasanya dulu di toko-toko. Di toko-toko itu biasanya menyimpan kwitansi, melakukan catatan penjualan dengan buku. Dan sekarang untuk memudahkan dalam pencatatan penjualan dan memudahkan untuk mengorganisir dari informasi dan data-data mereka, akhirnya terbentuklah database sehingga data lebih rapi seperti itu. Kemudian konsep dari database sendiri merupakan kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database. Ini dikenal sebagai database model atau model data. Model umum yang digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Definisinya sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam model ini, hubungan antara tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Sehingga konsep dasar dari database ini merupakan suatu tabel yang terdiri dari baris dan kolom, yang di situ terdiri dari informasi-informasi penting. Selanjutnya, perangkat untuk membuat database. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa database diolah menggunakan suatu program komputer. Biasanya kita butuh software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah query dari database itu sendiri, yang disebut dengan Database Management System atau DBMS, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti Sistem Manajemen Basis Data. DBMS terdiri dari dua komponen. Yang pertama, Relational Database Management System atau RDBMS, dan Overview of Database Management System atau ODBMS. RDBMS ini sendiri meliputi Interface Driver, SQL Engine, Transaction Engine, Relational Engine, dan Storage Engine. Sedangkan ODBMS meliputi Language Driver, Query Engine, Transaction Engine, dan Storage Engine. Sedangkan level dari software sendiri, terdapat dua level software yang memungkinkan untuk membuat sebuah database, antara lain high level software dan low level software. High level software ini termasuk di dalamnya high level software antara lain Microsoft SQL Server, Oracle CBase, Interbase, Xbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, DBase, 3, Paradox, FoxPro, Visual FoxPro, dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk level rendah di sini Bitrif dan Tsunami Record Manager. Biasanya kita menggunakan MySQL ya untuk pengolahan database. Selanjutnya mengenai tipe database, terdiri dari 12 tipe database. Yang pertama operational database, analytical database, data warehouse, distribute database, and user database, external database, hypermedia database, on the web, navigator database, in-memory database, document-oriented database, real-time database, relational database. Lalu apa aja sih tipe-tipe
tipe data yang dimaksud ini. Untuk operational database. Operational database merupakan database yang menyimpan data secara rinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Biasa juga disebut SADB atau Subject Area Database, transaksi dan produksi database. Contohnya seperti database inventaris, database pribadi, database pelanggan, akuntansi database. Selanjutnya yang kedua, analytical database, di mana database ini untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan eksternal database. Database ini terdiri dari data dan informasi yang diringkas dan paling banyak dibutuhkan oleh suatu organisasi manajemen maupun end user lainnya. Kemudian yang ketiga, data warehouse, yaitu sebuah data untuk menyimpan data dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Data warehouse merupakan sumber utama data yang telah terintegrasi sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna seluruh organisasi yang profesional. Perkembangan yang terjadi akhir ini, data warehouse dipergunakan sebagai shared nothing arsitektur untuk mendukung dan memfasilitasi extreme scaling. Kemudian yang keempat yaitu distribute database, di mana distribute database ini merupakan kelompok kerja lokal database dan departemen di kantor-kantor dan lokasi kerja yang lain. Dalam database ini terdiri dari dua segmen, yaitu user database dan operational yang datanya digunakan dan dihasilkan hanya pada pengguna sistem situs itu sendiri. Kemudian yang kelima, end user database, terdiri dari file data yang dikembangkan dari end user dalam workstation mereka. Contohnya berbagai koleksi dokumen dalam word processing, spreadsheet maupun download file. Kemudian external database menyediakan akses ke eksternal data milik pribadi online, tersedia untuk biaya pada pengguna akhir ataupun organisasi dari layanan komersial. Kemudian yang ketujuh, hypermedia database on the web, merupakan sekumpulan halaman multimedia yang saling berkaitan dalam sebuah situs web yang terdiri dari homepage dan hyperlink dari multimedia seperti gambar, teks, grafik, audio, dan lain sebagainya. Kemudian navigational database, dalam navigasi database ini queries menjumpai benda bagi yang mengikuti referensi dari objek tertentu. Kemudian in-memory database bergantung pada memori untuk penyimpanan data dalam sebuah komputer. Yang ke-10, document-oriented database, salah satu program komputer yang dirangkai untuk sebuah aplikasi yang berorientasi pada dokumen. Sistem ini dapat diterapkan sebagai lapisan di atas database relasional maupun objek database. Kemudian yang ke-11, real-time database, sebuah sistem pengolahan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-ubah, mengandung data secara terus-menerus dan sebagian tidak terpengaruh terhadap waktu. Database ini bermanfaat bagi orang-orang hukum, akuntansi, perbankan, multimedia, dan analisis data yang ilmiah. Kemudian yang terakhir, relational database, merupakan standar komputasi bisnis dan database yang paling umum digunakan saat ini.
Adapun manfaat dari database ini menghindari adanya data rangkap atau double, bisa tersusun dengan suatu format yang standar dari sebuah data, dapat mengamankan data, dapat menentukan kualitas dari sebuah informasi, juga dapat mengatasi masalah data yang sulit untuk diakses. Selanjutnya, ciri-ciri basis data diantaranya efisiensi, meliputi kecepatan, ukuran, dan ketepatan, data dalam jumlah besar, berbagi pakai, bisa dipakai bersama-sama atau shareability, kemudian mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya duplikasi atau ketidakkonsistenan data. Jadi langsung saja kita praktikkan untuk pembuatan database secara sederhana. Misalnya di sini database name itu diisi sesuai dengan tema kalian masing-masing. Misalnya kalian membuat misalnya di sini kita buat untuk rental, dan kita create. Nah, sudah ada. Kemudian kita buat tabel di sini. Misalnya tabelnya user, kita pakai 3 di sini meliputi atributnya, atribut dari tabel user, kemudian kita buat selanjutnya kita buat ID dengan tipe data int. Jangan lupa untuk ID selalu auto increment dan primary key. Selanjutnya untuk nama kita buat varchar dengan link 50, alamat misalnya, selanjutnya kita save. Maka kita punya untuk tabel user pada database rental. Ini tutorial untuk pembuatan database secara sederhana. Untuk tipe-tipe data dari database bisa dipelajari sendiri. Mana yang cocok sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke setting base URL. Di sini kita akan membuat koneksi database CodeIgniter dengan MySQL. Dengan cara, di sini kita akan membuat koneksi database CodeIgniter dengan MySQL dengan cara membuka file config database CodeIgniter yang terletak di application config database.php. Kemudian cari baris sintak sebagai berikut. Kita cari, kemudian kita masukkan username, password, dan nama database. Untuk password, jika tidak ada maka bisa dibiarkan kosong. Yang ini. Jadi kita tulis
yang di sebelah sini tadi kita isi menjadi seperti ini. Kemudian kita membuat model untuk crowd, yaitu cancel, read, update, dan delete. Pada tahap ini dibuat dengan fungsi yang digunakan berulang kali tanpa repot-repot membuat fungsi pada model. Kita di sini biasanya menggunakan dua buah file dengan nama model user.php dan model mobil.php. Di sini namanya terserah sesuai dengan aplikasi kalian. Yang perlu diperhatikan dalam penamaan controller dan model harus diawali dengan huruf besar. Di sini kalaupun namanya huruf kecil tidak masalah, namun akan menyalahi aturan penggunaan kode igniter yang benar, sehingga mungkin bisa menyebabkan trouble pada saat di-upload di hosting. Berikut ini model user.php-nya, dan ini model mobil.php. Kemudian dengan model seperti di atas, untuk menginput data ke database, kita bisa menggunakan function simpan. Kemudian untuk mengambil data, kita menggunakan function tampil. Untuk menghapus data dari database, kita menggunakan function hapus. Dan untuk mengupdate data, kita menggunakan function ubah. Kemudian untuk mengatur auto upload model di application config auto load.php, kita bisa menggunakan dan di load secara otomatis menggunakan application config auto load.php. Cari sintaknya seperti ini, kemudian kita tambahkan di dalam kurung model user dan model mobil yang kita buat di sini tadi. Huruf besar kecilnya harus sesuai. Oke, mungkin itu materi tentang database, setting konfigurasi database. Untuk selanjutnya, buat database-nya, kita config dulu database-nya. Di sini karena kita menggunakan exam, jadi hostname-nya masih localhost dan username kita kasih root. Database-nya kita masukkan rental, nama yang database yang kita buat tadi. Selanjutnya kita coba bikin modelnya. Nah, di bagian model kita buat baru dengan kita kasih nama model.php atau user. Nah, model user ya, bebas. Kita masukkan kodenya di sini. Ada model user, nama kelasnya, dimana di sini kita buat return get. Di sini kita buat tabel user dulu. Dimana CRUD di sini ada CRUD create atau membuat, read untuk membaca, nah di sini ada update, delete, insert sudah. Ini CRUD-nya tadi sudah kita buat. Coba kita bikin view-nya dulu. Kita bikin 4 view di sini. Yang pertama ada add,
.php di sini untuk menamain, selanjutnya kita buat add underscore berhasil di sini untuk jika kita berhasil menambahkan data. Yang ketiga di sini kita membuat edit.php ini untuk mengedit. Selanjutnya yang keempat yaitu view di sini untuk menampilkan semua datanya. Kenapa nggak ada delete? Karena delete sudah kita masukkan ke tabel user. Oke, kita coba modifikasi. Di sini kita coba lihat CRUD CI. Di sini CRUD CI ini untuk membuat controllernya dengan menginsert dari controller tersebut. Kita buat nama, tipe datanya teks. Selanjutnya jangan lupa ukuran size-nya berapa dan keluaran dari from error-nya apa. Selanjutnya diteruskan sampai selesai, masukkan satu-satu dari yang sudah kita isi dari tabel yang tersebut. Nah, di sini untuk password kita kasih tipenya yaitu password. Nah, di sini role ID-nya kita menggunakan radio button, di mana ada administrator dan member. Yang ketiga yaitu aktivasi. Di sini ketika kita sudah mengaktifasi, ketika nilainya 1 yaitu ya, ketika nilainya 2 yaitu tidak. Nah, jika iya berarti itu sudah aktif. Di sini kita menghidden tanggal inputnya, maka kita inputkan YMD yaitu year, month, dan day atau hari. Kemudian di sini ada tombol lihat data user ya di controller CI-nya. Nah, selanjutnya kita ubah add berhasilnya. Di sini cuma menampilkan pesan dan link untuk back ketika kita sudah berhasil menginput ataupun mengedit. Kemudian kita coba edit .php-nya. Di sini kita coba, di sini yang bedanya di sini kita akan mengambil variabel-variabel yang dibutuhkan untuk melakukan pengeditan data. Ya, di sini ada ID. Ya, ID ini untuk mengambil data yang akan dihapus atau akan ditambahkan gitu. Tetapi ID ini, nah contohnya di sini ada ID, nama, email, image, terserah kita masukin. Jadi di sini kita langsung isinya sama ya, sama add, cuman yang bedanya tadi yang di atas di sini. Yang beda di sini ada yang tadi sebelumnya ada hidden tanggal input, di sini kita tambahkan ID untuk mengupdate data berdasarkan ID-nya. CI ubah data. Selanjutnya kita bikin view-nya untuk melihat datanya. Di sini kita tampil data user. Di sini kita bikin table seperti biasa. Di sini ada nama, email, image, password, role ID, aktivasi dan aksi. Di sini aksi ini itu untuk edit dan delete. Jadi ketika kita sudah memiliki data lebih dari 0, jadi kita akan menampilkan data usernya. Di sini kita melakukan perulangan di mana data user ada nama, email, image, password, role ID, dan kemudian data itu selain lebih dari 0, jadi akan kosong. Bikin file controllernya dulu.
Di sini sesuai CRUD CI, sesuai tadi yang sudah kita namain di atas tadi CRUD CI. Kita masukin kodenya. Di sini kita akan meload URL-nya dan form validation dan model usernya. Function pertama index. Ketika index itu dia akan menampilkan data user, semua data user dengan function getResultArray yang sudah kita definisikan di awal di model user. Nah, kemudian menampilkan jumlah data dengan function numRows total datanya. Selanjutnya akan meload view. Kemudian ada form insert. Di sini kita akan membuat form validasi di mana ada nama, email akan required. Di sini ada keterangan required atau tidak. Kalau misalkan required dia harus diisi, kalau misalkan kok tidak ada keterangan required dia opsional. Selanjutnya ketika nilainya ada yang salah, false ya, maka dia akan kembali ke form add lagi. Jadi dan jika dia benar menginputnya, di data tersebut akan berhasil terinsert dan menampilkan pesan add berhasil atau data berhasil disimpan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada function ubah di mana kita ambil ID dari data user dan kita membuat get ID. Di sini get ID sudah ada di model user ya. Get ID-nya sudah ada di model user. Di sini kita akan membuat function itu. Nah, selanjutnya kita akan mengubah data. Sama bedanya di sini dengan add yaitu dengan syaratnya. Kita akan menambahkan ID yaitu akan menghidden di paling bawah yaitu di view edit. Untuk function hapus kita tidak perlu membuat view-nya, kita akan coba dulu yang sudah kita buat CRUD CI. Nah, ini data usernya masih kosong, jumlah datanya juga 0. Kita tambahi data budi@mail.com, password, nah data berhasil disimpan, datanya sudah masuk di sini. Kita coba lihat di database-nya di bagian user ya. Tadi kita sudah menambahkan Budi. Nah, di sini datanya sudah masuk. Nah, kita coba modifikasi datanya. Kita sepertinya ada yang salah. Oh, di sini masih nama, kita ubah menjadi email. Kita coba lagi, klik ubah. Nah, kita ubah Budi 123. Kita ubah, data berhasil diubah. Nah, di sini sudah berubah Budi 123. Kita coba lihat datanya di sini, kita refresh dulu. Nah, kita lihat. Nah, sudah ya, Budi 123, Budi 123@mail.com. Selanjutnya kita akan next. Kita hapus datanya. Nah, datanya sudah berhasil terhapus. Nah, sekian dari CRUD contoh
yang bisa kalian kembangkan nanti. Studi kasus ini baik kalian bisa menambahkan kategori mobile role, dan mungkin kalian bisa menambahkan gambar. Di sini sudah belajar membuat awal dari sebuah aplikasi, yaitu seperti form validasi itu termasuk dalam CRUD. Jadi sama saja, intinya seperti ini. Silahkan kalian kembangkan. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang saya sudah beri sebagai nilai kuis dari masing-masing siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.